Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Azam Zami dengan nomor NIM 14056240090. Pertemuan kali ini saya akan membawakan materi tentang sosiologi organisasi pendidikan. Satu, yang saya ngerti pengertian organisasi pendidikan itu adalah organisasi pendidikan adalah sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai pendidikan. Ini mencakup lembaga formal seperti sekolah dan universitas, serta lembaga informal seperti komunitas belajar. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses belajar mengajar. Yang kedua, ada teori-teori dalam sosiologi organisasi pendidikan, yaitu yang pertama ada teori struktural fungsional atau Talcott Person, melihat organisasi pendidikan sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian saling terkait atau subsistem yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pendidikan berfungsi untuk mensosialisasikan nilai-nilai, menyeleksi individu berdasarkan kemampuan memotivasi prestasi dan memastikan adanya kesetaraan kesempatan. Nah, berikutnya tuh ada teori konflik dari Karl Marx, yaitu yang berbunyi menekankan pada adanya konflik kepentingan antara berbagai kelompok dalam organisasi dalam konteks perguruan tinggi. Konflik dapat terjadi antara dosen, mahasiswa, dan manajemen yang seringkali didorong oleh perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan perebutan sumber daya yang terbatas. Lalu yang berikutnya tuh ada, jadi banyak sub yang harus dibawakan kali ini biar didengarnya tuh enak dan gampang dimengerti. Selanjutnya ada yang ketiga nih, poin ketiga tuh ada struktur organisasi pendidikan. Struktur organisasi pendidikan biasanya terdiri dari beberapa komponen penting, kayak seperti pengurus. Di tingkat atas ada yang pengurus atau dewan direksi yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan strategis. Nah, biasanya ini tuh bagian-bagian di ibarat instansinya lah ya. Terus yang kedua tuh ada kepala lembaga. Nah, setiap apapun itu pasti ada kepala lembaganya di di instansi ya. Setiap lembaga pendidikan biasanya dipimpin oleh seorang kepala sekolah atau rektor yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari. Nah, ibaratnya tuh yang mempertanggungjawabkan kita di kampus tuh itu kepala pendidikan, itu kepala lembaga sehari-hari ya, dalam sehari-hari. Nah, selanjutnya di bawahnya lagi ada guru dan staf atau para pengajar dan staf admin berperan penting dalam pelaksanaan proses pendidikan. Nah, selanjutnya tuh ada nih di bawahnya lagi baru kita siswa atau mahasiswa. Siswa atau mahasiswa adalah pusat dari setiap organisasi pendidikan. Keterlibatan siswa dalam proses belajar sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis organisasi pendidikan. Yang pertama ada organisasi formal. Nah, organisasi yang memiliki struktur dan aturan yang jelas seperti sekolah dan universitas disebut organisasi formal. Ada juga organisasi informal, yaitu kelompok sosial yang berbentuk secara tidak resmi, seperti komunitas belajar atau kelompok diskusi aja. Itu biasanya di luar tuh kita punya komunitas bedah buku, itu termasuk dalam kelompok diskusi. Nah, kelima nih, poin kelima tuh ada tantangan dalam organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan seringkali menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya. Nah, ini yang paling banyak nih di Indonesia, yang paling uh, konflik pendidikan di Indonesia tuh bisa dibilang tuh muter-muter di keterbatasan sumber daya. Masalah keterbatasan dana,
Fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas dapat menghambat proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya nih perubahan kurikulum. Ini sebenarnya tuh bagaimana cara siswa atau mahasiswa beradaptasi aja sih. Kurikulum yang tidak relevan dengan perkembangan zaman seringkali menjadi kendala. Nah, kayak seperti kurikulum 2013 terus berpindah jadi kurikulum Merdeka. Banyak siswa-siswa yang contohnya di sekolah ya, banyak siswa-siswa yang ibaratnya tuh ada yang senang lah atau bahkan yang mungkin siswa individual ya yang kurang senang sama dari yang tadinya kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka ini karena kurikulum 2013 kayak mengajarkan kita kayak belajar sendiri terus individual kurangnya berkelompok dan sedangkan kurikulum eh, kurikulum terbaru tadi itu yang tadi apa saya lupa. Sorry, mengajarkan kita untuk berkelompok menyelesaikan satu tugas atau suatu project dengan cara berkelompok. Nah, selanjutnya ada masalah sosial dan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi yang buruk dapat mempengaruhi akses pendidikan bagi anak-anak, terutama di daerah terpencil. Nah, ini tuh, aduh, ini masih banyak banget ya di daerah timur sana di Indonesia yang masih kurang mumpuni atau enggak layak kayak. Nah, ini ya harusnya tuh eh, pemerintah yang harus melihat harus sering-sering dilihat sih sebenarnya. Daerah-daerah terpencil daerah sana yang masih belajar menggunakan satu buku untuk jangka panjang, belum masuknya gadget, belum masuknya komputer, belum masuk ke belajar kayak seperti sekarang kita di kota dengan gampang kita mengakses mungkin AI atau kita ujian pakai 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 apa namanya teknologi-teknologi yang sudah ada sekarang. Gak seperti anak di daerah sana. Kita harus bersyukur nih anak-anak kota yang bakal melanjutkan para para pejabat-pejabat tinggi nanti kita. Nah, selanjutnya ada pengembangan profesional guru. Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru nih guys. Bagaimana guru itu mengolah siswa atau siswanya tergantung kualitas guru. Organisasi pendidikan perlu menyediakan pelatihan dan perkembangan profesional bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya. Seperti biasanya banyak contoh, ini salah satu. Bukan bukan semua guru, tapi salah satu aja. Banyak yang lepas tangan begitu aja kayak seperti malas-malasan, cuman kayak kita tuh para siswa atau mahasiswa cuma dikasih materi terus kita disuruh cuma rangkum tapi kita nggak dituntun untuk belajar, kita tidak dituntun untuk mengetahui dan mengulik materi yang baru. Tuh, itu salahnya guys. Selanjutnya poin nomor 6 ada relevansi di Indonesia. Nah, di Indonesia tantangan dalam organisasi pendidikan seringkali terkait ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang tadi yang saya jelaskan, eh, ada ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Nah, ini loh maksudnya. Banyak sekolah-sekolah swasta di luar sana yang memfasilitasi siswa-siswanya tuh bagus banget. Bahkan sampai ada yang di di sekolahnya tuh ada lapangan sepak bola dan kolam berenang. Tidak seperti sekolah negeri pada dasarnya yang iya fasilitasnya pada standarnya aja lah. Dari situ kita bisa memperkembangkan bakat kita di dalam sekolah, bukan di luar sekolah. Ya beruntunglah mereka yang punya sosial ekonomi yang tinggi. Dan harusnya kita yang punya sosial ekonomi yang menengah atau ke bawah kita nggak bukannya nggak boleh bersaing, tapi kita harus bersaing sama orang-orang yang mempunyai sosial ekonomi yang tinggi.
Nah, organisasi pendidikan perlu beradaptasi dengan kebutuhan lokal dan global untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan berkualitas.